Hai good people, terima kasih udah mengikuti channel ini lagi. Dan ini adalah video kedua tentang perjuangan melawan cancer yang saya mau bagikan ke teman-teman semua. Oke, jadi untuk topik hari ini adalah bagaimana sih pengobatan si cancer ini. Sebenarnya pengobatan dari cancer itu tuh bermacam-macam. Ada yang cara tradisional, ada yang cara kimiawi, ada juga yang kayak pakai meditasi segala macam seperti itu. Nah, apa yang saya jalani adalah secara kimiawi ya berarti saya sebutnya. Jadi kalau secara chemical ini pun terbagi beberapa aspek. Ini tergantung tingkat keparahan dari si kankernya kalian ya. Jadi waktu itu saya diberikan 3 pilihan. Yang pertama itu adalah radiologi. Jadi radiologi itu dengan radiasi. Jadi mereka akan menembakkan beberapa sinar gitu ke bagian tempat si kansernya untuk memecah si sel-sel kansernya seperti itu. Nah, kemudian ya kalau yang kedua itu adalah kemoterapi. Jadi kemoterapi itu adalah sebenarnya sama kayak kalian diinfus ketika kalian sakit, tapi dimasukkannya itu adalah cairan untuk kayak menghancurkan si sel-sel kankernya gitu. Jadi benar-benar masuk dari pembuluh darah. Kemudian yang ketiga adalah kemo secara oral. Jadi istilah kayak minum obat dan sama aja istilahnya kayak dia juga obat yang diberikan itu adalah obat yang untuk menghancurkan si sel kankernya ini. Nah, kemudian apa sih bedanya dari si radiologi, kemoterapi, kemudian kemo oral ini? Dan akhirnya kenapa saya akhirnya memutuskan untuk kemoterapi. Oh, ada satu lagi namanya imunoterapi. Maaf jadi loncat-loncat ngomongnya. Jadi imunoterapi itu adalah jadi suatu metode yang digunakan untuk istilahnya kayak membuat imun badannya kita untuk menyerang balik sel kankernya, jadi biar dimakan semuanya kayak gitu. Sama seperti kalau case-nya sekarang kayak di COVID-19 kan istilahnya kayak dari imunnya kita yang dikuatin buat ngalahin si virusnya. Nah ini istilahnya prinsipnya sama kayak gitu. Nah apa bedanya istilahnya kayak perbedaannya dari semuanya ini? Nah kalau radiologi itu waktu itu saya akhirnya dibilang sama dokter, ini dari versinya dokter ya waktu itu ya. Versinya dokter dibilang kalau radiologi itu mungkin nggak bisa di kamu karena kanker kamu sudah menyebar. Kita takut ketika kita nanti melakukan radiologi lagi, malah akan menyebarnya lebih cepat lagi. Nah, itu yang pertama. Kemudian, kalau yang kemoterapi yang saya jalanin sekarang, kalau kemoterapi itu jadi istilah mungkin cara yang lumayan cepat untuk menghancurkan sel kankernya, tapi lumayan banyak efek sampingnya. Dan istilahnya tidak ada jaminan bahwa 100% bisa kayak bersih kayak gitu. Jadi misalnya juga ya untung-untungan dan ya berserah sama yang di atas, berserah sama Tuhan tentang bagaimana keefektifan dari si kemoterapi ini. Nah, kemudian yang ketiga yang tadi kemo oral. Kalau kemo oral itu, jadi dia itu sebenarnya sama kayak kemoterapi, bedanya adalah dosisnya tuh jauh lebih kecil misalnya. Kayak, saya nggak tahu berapa persentasenya karena setiap obat berbeda ya untuk yang kemo oralnya. Mungkin sekitar 2-10% dari dosis yang diberikan kepada kita untuk kayak kemoterapi hari itu, dibuat jadi dalam bentuk kapsul-kapsul atau obat seperti itu. Dan harganya juga lumayan, nggak seperti obat-obat generik biasa. Kalau di Indonesia sih rata-rata sih udah sampai menginjak harga puluhan juta ya kalau misalnya untuk kayak mungkin kayak satu list gini kayak isi 8 kayak gitu mungkin udah puluhan juta harganya. Nah kemudian kalau yang untuk yang imunoterapi itu contohnya adalah kayak kita menyuntikkan hormon atau kayak vitamin C atau kayak bukan suplemen, kayak zat-zat tertentu yang bisa buat badan kita itu mengenali bahwa itu adalah sel kanker dan kemudian istilahnya kayak punya kayak daya tahan untuk melawan si sel kankernya tersebut.
Nah, sebenarnya dulu saya tertarik dengan yang namanya imunoterapi karena kan kita udah lumayan banyak dengar bahwa kemoterapi itu banyak banget kayak apa ya sebutannya efek sampingnya. Nah, tapi karena di masa COVID-19 ini, jadi waktu itu saya di bulan April atau Mei awal kalau nggak salah, saya baru mulai pertama kali pengobatannya. Waktu itu sebenarnya saya mau mengajukan untuk diri saya imunoterapi. Tapi setelah saya tahu bahwa harganya itu bisa 2 kali lipat dari harga kemoterapi. Ini menurut dari tenaga medisnya. Karena katanya bahan-bahannya banyak yang harus diimpor kalau misalnya untuk kebutuhan untuk case-nya saya. Nah, tapi saya nggak tahu kalau misalnya untuk case yang kayak yang beberapa yang lain. Karena beberapa yang lain yang saya tahu misalnya kayak ada beberapa yang kayak cancer paru, cancer payudara. Yang kemarin saya ketemu itu mereka juga menjalani imunoterapi. Tapi harganya memang enggak semahal harga kalau misalnya imunoterapinya di istilahnya kayak dikerjakan di dalam diri saya gitu. Karena kan saya kan udah tersebar di 3 titik, jadi kayak mungkin hal yang paling konvensional yang harus bisa saya lakukan adalah kemoterapi kayak gitu. Jadi akhirnya diputuskanlah waktu itu saya menjalani yang namanya kemoterapi. Nah, kemoterapinya yang saya jalani itu seperti apa? Jadi saya menggunakan yang namanya saya nggak tahu sebutannya apa ya, istilahnya kayak sebutan medisnya kayak cell site seperti itu yang ditanam di dada. Ini mungkin kalau misalnya saya buka kelihatan nggak ya? Nih, ini jadi untuk tempat kayak masukin si jarum infusnya. Jadi sebenarnya ada 2 pilihan, mau masuk lewat pembuluh darah sini atau ditanam di dada si alatnya. Nah, jadi si kalau misalnya kayak mau menggunakan kalau misalnya kita lewat pembuluh darah itu nanti efek sampingnya adalah pembuluh darahnya bisa banyak yang hancur. Kemudian kalau misalnya nanti ada sakit apa-apa lagi tuh lumayan susah cari pembuluh darahnya. Jadi kayak saya bayangin ada yang sampai infusnya di kaki, ada yang sampai infusnya tuh kayak di beberapa tempat yang lain lah di daerah tubuh kayak gitu. Jadi nggak bisa di tangan sini lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk tanam alat yang ini biar istilahnya kayak ya tidak menghancurkan yang kayak pembuluh darahnya saya yang di sini ya. Dan maksudnya mungkin memang agak nggak nyaman karena akhirnya harus lewat dada kayak gitu ya. Dan tapi akhirnya itu yang saya putuskan. Nah, kemudian lama kemoterapi. Saya itu kemoterapi itu hampir 56 jam sekali kemoterapi. Jadi sebenarnya satu cycle itu tuh beda-beda. Setiap cancer itu perlakuannya ada yang 4 kali, ada yang 6 kali, ada yang sebutannya 1A, 1B, ada yang 2A, 2B, ada yang selang berapa hari sekali. Nah, kalau saya waktu itu karena sudah melihat tingkat keparahannya, jadi kemoterapinya itu dilakukan setiap 2 minggu sekali. Pertamanya 2 minggu sekali dengan cara yang sama. Kemudian nanti akan dievaluasi per cycle. Nah, waktu itu satu cycle saya tuh 6 kali. Jadi istilah setelah 6 kali ini akan dilakukan yang namanya PET scan. PET scan itu tuh kayak kita masuk di satu alat. Kalau misal kalian pernah lihat kayak ala-ala MRI yang kita masuk di salah satu tabung, kemudian kayak kita tidur di atasnya, kemudian alatnya berjalan. Nah, itu apa yang terjadi kalau misalnya kita melakukan PET scan. Jadi PET CT scan ini nih sangat berguna untuk orang-orang yang pasien yang penyakitnya lumayan tersembunyi dan tidak terdeteksi kayak penyakit kanker. Nah dari situ nanti akan kelihatan maksudnya di bagian mana aja yang terlihat istilahnya kayak ini agak ganjil, ini agak membesar, ini agak seperti apa. Nah, hampir sama seperti CT scan abdomen dengan kontras. Jadi juga sama, dia akan pertama kali itu prosedurnya akan ngecek darah dulu, ngecek gula darah, ada batasan ambang tertentu untuk kita bisa PET scan. Nah, kemudian dia akan suntikan cairan kimia lagi untuk masuk ke badan. Dan dari situ mereka bisa lihat dan mengidentifikasi bagaimana badan kita ini semuanya kayak gitu. Nah,
Kenapa kemoterapi saya lumayan lama sampai 56 jam atau kadang-kadang bahkan lebih ngaret sedikit lah, 58 sampai 60 jam. Well, karena obat yang saya masuk ke yang dimasukkan ke badan saya itu tuh ada sekitar 5 atau 6 jenis. Nah, setiap kali, jadi satu obat itu tuh misalnya kayak satu infus obat itu, misalnya dia habisnya 2 jam. Nah, setelah 2 jam itu dia harus ada yang namanya flush. Di flush, jadi misalnya kayak di flush kayak di bilas, sekitar mungkin 15 sampai 20 menit, kemudian baru masuk obat kedua, baru masuk obat ketiga, baru masuk obat keempat. Nah, kalau untuk yang obat yang saya pakai untuk kemoterapi ini, jadi saya berbagi dengan teman-teman, istilahnya adalah 5FU. 5FU ini lumayan sering dipakai untuk yang orang-orang yang cancer kolon, karena efektivitasnya sangat tinggi. Nah, dari 5FU ini ada 2 jenis. Namanya adalah FOLFIRINOX, kemudian ada namanya Erbitux. Nah, saya memakai dua-duanya. Jadi, saya akan share apa istilahnya kayak efek sampingnya ketika saya menggunakan Erbitux dan apa efek sampingnya ketika saya menggunakan FOLFIRINOX. Oke. Nah, jadi di cycle pertama saya menggunakan Erbitux. Erbitux-nya itu lumayan mahal sih harganya, jadi please aware kalau misalnya memang kalian yang masih muda dan punya uang, bisa disisihkan, jangan lupa masukin diri kalian ke asuransi. Jadi sampai sekarang aja itu untung saya ditanggung sama asuransi. Jadi setelah 12 kali kemo ini udah habis hampir 1,1 miliar. Bayangin, saya bisa jual rumah kayaknya kalau misalnya memang saya tidak punya asuransi kayak gitu, dan thank God-nya asuransi saya bisa cover itu semua. Kemudian nah, balik lagi ke cerita tadi yang Erbitux. Nah, kalau Erbitux itu hampir semua obat kemoterapi itu akan menghabiskan sel darah merahnya kita sama sel darah putihnya kita. Nah, sebenarnya yang lebih penting itu adalah meningkatkan si sel darah putihnya dulu, karena itu kan pertahanan pertama untuk badannya kita ya. Nah, jadi biasanya kalau misalnya setelah kemoterapi, para pasien cancer ini akan diminta untuk kayak suntik yang namanya suntik leukosit. Nah, ada beberapa temen yang menderita kanker juga leukositnya bisa sampai 0. Untungnya sampai sejauh ini sih saya belum pernah merasakan leukosit sampai 0. Jadi, apa sih dampak leukosit 0 itu? Dampak leukosit 0 itu, nanti saya bisa kayak kita buka kipas angin aja tuh kita langsung meriang badannya. Jadi kayak tidak ada pertahanan tubuh lagi untuk kayak melawan kayak gitu, kayak virus, kuman yang masuk, bakteri segala macam yang masuk. Jadi kayak udah, jadi badannya itu benar-benar lemah banget. Nah, makanya emang disarankan setelah 1 kali 24 jam kemo biasanya harus suntik leukosit. Tapi biasanya akan dicek darahnya dulu kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang lemas banget, biasanya emang langsung disuntikin sih. Nah, kalau waktu itu metodenya saya adalah minum yang namanya ABC. Kita konsumsi apel, beetroot. Beetroot ini penting banget karena ini bisa memproduksi sel darah merah dengan sangat cepat. Kemudian carrot. Nah, carrot ini jadi kayak antioksidannya juga untuk bantu menghancurkan si sel kankernya juga. Jadi, paling banyak sih saya minum beetroot. Jadi, beetroot ini kadang-kadang dicampur sama wortel, kadang-kadang dicampur sama beberapa yang lain, atau kadang-kadang saya minum sendiri langsung kayak gitu, beetrootnya doang. Nah, jadi ini membuat istilahnya kayak saya hampir minum itu setiap hari ketika saya kemoterapi dan mengalami pengobatan ini. Jadi sel darah merah saya pas dicek nggak terlalu drop. Nah, biasanya orang tuh drop adalah di hemoglobinnya sama trombositnya. Jadi trombosit itu tuh untuk kita kayak misalnya menutupi luka-luka kita kalau misalnya kita terluka. Kalau hemoglobin ini nih biasanya untuk kemampuan dari si sel darah merahnya tuh untuk mengikat oksigen untuk dihantarkan ke seluruh tubuhnya kita kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya ini hemoglobinnya itu kalau bisa harus di atas 10 dan trombositnya harus di atas 150.000. Tapi mungkin setiap orang akan beda tergantung dengan imunitas fisiknya ya. Nah, itu efek pertama dari Erbitux, dia akan menghancurkan sel-sel darah merah segala macam. Nah, efek kedua yang saya rasakan adalah ketidakstabilan hormon. Nah,
ketidakstabilan hormon ini membuat saya akhirnya mengalami jerawat penuh di seluruh muka nih. Kalau misalnya kalian masih lihat, ini masih bekas-bekas jerawatnya semua. Nih, ini terakhir kali saya pakai Erbitux itu bulan Juli apa bulan Agustus, dan masih membekas. Jadi bener-bener kayak apa ya bilangnya, kayak satu muka itu bener-bener langsung tumbuh jerawat semua. Dan itu tuh kayak jerawatnya tuh jerawat matang semua, bukan jerawat yang baru muncul, baru mau muncul, bukan, tapi bener-bener jerawatnya tuh matang semua. Dan kayak sekali pencet tuh bisa pecah, dan istilahnya pecah hari ini, besok dia tuh tumbuh lagi di tempat yang sama. Jadi kayak kalau seandainya, ini seandainya aja, kalau misalnya memang kalian bisa memilih, saya sih tidak menyarankan Erbitux untuk dipakai, apalagi kalau misalnya memang kalian kayak untuk yang cewek-cewek atau misalnya cowok-cowok yang lumayan concern sama kondisi muka dan kulit. Mungkin kalian bisa meminta opsi lain kalau seandainya kalian terkena ini. Tapi kalau misalnya memang tidak ada opsi lain, ya terpaksa mungkin dijalani seperti itu. Nah, dari situ akhirnya kita berganti obat, jadi yang namanya Volfirinox. Nah, di Volfirinox ini efek sampingnya sebenarnya tidak terlalu separah Erbitux kalau yang saya alami. Nah, yang saya alami itu hidung mimisan, pernah mimisan, terus karena akibat obat itu juga cegukan. Jadi satu hari itu bisa cegukan terus, cegukan sampai kayak bener-bener nggak bisa kita tahan. Dan memang seperti itu terus terjadinya si cegukan itu. Jadi kayak apa ya bilangnya, kayak we can't help it, tapi cegukan terus, burping terus. Kemudian ada satu hari beberapa kali saya sampai pernah panas. Kemudian si sel darah merah sama sel darah putihnya jauh lebih banyak turunnya dibanding ketika memakai Erbitux. Kalau ini yang saya alami pribadi, tapi nggak tahu kalau misalnya teman-teman yang lain ya. Nah, untungnya praise God-nya dan puji Tuhannya, saya itu tidak mengalami apa yang rata-rata orang lain alami, seperti muntah-muntah, mual, sampai nggak bisa makan, sampai istilahnya kayak nggak nafsu makan. Puji Tuhannya saya masih bisa makan dengan lumayan lahap. Dan mungkin itu yang membuat saya istilahnya kayak tidak maksudnya badannya nggak ambruk ya. Jadi kayak istilahnya saya juga tidurnya lumayan lama. Waktu itu kalau misalnya abis kemo tuh bisa minta tidurnya tuh kayak badannya tuh minta tidur kayak 12 sampai 15 jam kayak gitu. Waktu itu saya tanya dokter saya apakah bener biasa seperti itu, dan ternyata kata dokternya iya, itu sebenarnya bagus juga sih karena untuk regenerasi badan. Jadi memang badannya yang minta untuk regenerasi. Jadi ya we can help it juga kalau misalnya tiba-tiba mengantuk seperti itu. Oke, nah sebenarnya masih banyak banget detail yang saya bisa bagikan dari si efek samping si obat ini, kemudian bagaimana saya menjalani kemoterapinya, apa rasanya. Tapi saya tuh bingung untuk mulai dari yang mana dulu, karena mungkin terlalu banyak yang bisa saya beritahukan atau informasinya. Jadi saya sampai bingung mau kasih tahu yang mana dulu. Jadi kalau misalnya memang kalian butuh tahu apa yang memang kalian pengen tahu, please komen atau DM saya di Instagram. Nanti saya bahas di video YouTube yang berikutnya ya. Jadi kalau misalnya kayak nanti saya akan buka kayak session question and answer. Jadi saya bisa bantu satu-satu lah untuk saya jawabin yang benar-benar saya tahu atau yang saya alami, atau mungkin rekomendasi seperti apa yang bisa saya jalani seperti itu. Jadi oke, mungkin video kali ini sampai sini dulu karena menurut saya juga udah terlalu panjang. Jadi thank you for watching good people. Stay healthy and stay awesome. Bye bye.